warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga anak-anak ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan mereview IPA tema 8. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bunda, untuk menambah semangat anak-anak, bunda punya nyanyian. Tahu lagunya Menanam Jagung? Ya, bunda sudah ubah liriknya ya. Mari anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Ayo semua kita belajar mereview IPA tema 8. Ambil bukumu, tetap semangat. Kita belajar tak jemu-jemu. Ayo, ayo kita semangat. Belajar IPA tidaklah sulit. Ayo, ayo tetap semangat. Selalu fokus dan konsentrasi. Bagaimana anak-anak sudah tambah semangatnya? Baik anak-anak bunda, mari kita buka buku IPA tema 8. Kita akan mereview tema 8 tentang proses siklus air. Kemudian anak-anak bisa melihat materi berikut ini. Yuk kita review tema 8 tentang siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Sekarang kita akan mengetahui fungsi air. Yang pertama, air sebagai pelarut. Yang kedua, air sebagai pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, air sebagai irigasi sawah. Selanjutnya, fungsi air yang lain adalah air sebagai fotosintesis pada tumbuhan, air sebagai PLTA, air untuk kehidupan sehari-hari minum, dan untuk mencuci. Gambar siklus air, mari kita perhatikan gambar siklus air ini. Tahapan siklus air yang pertama ada evaporasi yang merupakan penguapan dari air-air di bumi kepada sinar matahari. Yang kedua, proses kondensasi, yaitu perubahan air menjadi awan tebal. Yang ketiga, tahapan siklus air yang ketiga adalah proses presipitasi, yaitu proses di mana jatuhnya air ke bumi atau hujan. Yang keempat ada infiltrasi, yaitu proses di mana air masuk ke dalam tanah. Selanjutnya kita akan mengetahui siklus air itu dipengaruhi oleh yang pertama curah hujan, yang kedua material batuan, yang ketiga tingkat kemiringan lereng, yang keempat keberadaan tumbuhan, yang kelima penutupan jalan dengan aspal atau konblok, dan yang kelima ada pencemaran udara, selanjutnya ada pengambilan air tanah. Faktor-faktor itu hubungan erat kepada kegiatan manusia, sehingga kegiatan manusia itu bersinggungan dengan faktor tersebut akan mempengaruhi siklus air. Apa saja perilaku manusia yang mempengaruhi siklus air? Yang pertama, kita ada penebangan hutan, yang kedua ada kebakaran hutan, yang ketiga ada pembangunan gedung-gedung, yang keempat pembuatan saluran irigasi, yang kelima penggunaan air secara boros atau berlebihan, yang keenam
membuang sampah secara sembarangan, dan yang terakhir yaitu penutupan permukaan tanah dengan aspal. Yuk, kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Kualitas air dipengaruhi, yang pertama ada bakteri di dalamnya, di mana bakteri itu akan mempengaruhi kualitas air dan menimbulkan penyakit. Bakteri tersebut disebut dengan patogen yang ukurannya 1-4 mikron saja, yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop seperti ini. Nah, kemudian ada juga organisme mikro lainnya, di mana contohnya ada ganggang dan jamur yang merupakan tumbuhan sel yang dapat memberi rasa dan bau pada air. Selanjutnya ada kekeruhan air. Kekeruhan ini bisa disebabkan oleh lumpur atau bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. Kemudian ada temperatur. Temperatur ini hubungannya dengan kualitas air, di mana apabila temperatur naik maka akan menyebabkan turunnya kadar oksigen. Nah, kemudian dipengaruhi juga dengan warna seperti di gambar tersebut yang ditimbulkan oleh organisme, yaitu bahan-bahan yang tersuspensi yang berwarna oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada bau dan rasa. Organisme dalam air seperti alga dan senyawa-senyawa organik tertentu dapat menimbulkan bau dan rasa yang mempengaruhi kualitas air. Selanjutnya kita belajar tentang cara memelihara air bersih. Bagaimana cara memelihara air bersih? Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan produk berbahan kimia berbahaya. Kemudian yang ketiga, kita hindari pembuangan bahan kimia sembarangan. Kemudian selanjutnya, gunakan air bersih secara bijaksana. Nah, selanjutnya yang kelima adalah menjaga jarak tangki septic tank dengan sumber air. Tugas hari ini adalah silahkan anak-anak gambarlah daur air atau siklus air secara lengkap dengan keterangannya ya. Bisa dikerjakan di buku tulis atau kertas. Kemudian upload kembali di e-learning Sekolah Teladan. Bunda yakin semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Itu tadi materi kita hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar apa Bunda? Hari ini kita telah mereview tema 8. Yang pertama kita telah belajar proses siklus air. Yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bunda ya. Baik anak-anak Bunda, mari kita tutup dengan berdoa. Sika berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tetap berpesan kepada anak-anak untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jaraknya, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Bunda yakin semua pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda cukupkan dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.